Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mordani, mahasiswa dari Universitas Teknologi Mataram, Kaprodi Hukum S1, dengan NIM 22HK018. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pembidangan hukum. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan 5 tentang pembidangan hukum, yaitu mengetahui apa itu hukum tertulis dan tidak tertulis. Dan yang kedua, mengetahui apa itu hukum privat dan hukum publik. Ketiga, mengetahui apa itu hukum domestik dan apa itu hukum internasional. 4, mengetahui apa itu hukum material dan hukum formil. Dan yang kelima, mengetahui bagaimana lapangan-lapangan hukum lainnya. Nah, di sini saya akan mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Pada dasarnya, hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis ini juga bisa berupa perundang-undangan, yaitu doktrin, KUHP, dan lainnya. Dan juga hukum tertulis ini merupakan hukum yang lebih artiannya sebagai hukum normatif. Nah, sedangkan hukum tidak tertulis ialah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat. Akan tetapi tidak tertulis, namun perlakuannya untuk ditaati seperti suatu peraturan perundangan juga, atau biasanya sering disebut juga sebagai kebiasaan. Misalkan, contohnya, norma-norma yang berlaku di masyarakat pada saat ini. Dan pada dasarnya, hukum tak tertulis biasanya terbentuk berdasarkan kebiasaan yang terjadi pada masyarakat, yang dimana lama-kelamaan menjadi peraturan yang digunakan untuk masyarakat kita itu sendiri. Akan tetapi, ada juga terkadang norma-norma yang berasal dari dasar-dasar keagamaan atau sering kita sebut sebagai norma-norma agama. Lanjut pembahasan yang kedua. Hukum privat dan hukum publik. Hukum privat atau sering juga disebut dengan hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, atau biasa sering disebut hukum yang menitik beratkannya kepada kepentingan perseorangan. Nah, akan tetapi di sini hukum privat ini bisa saja juga disebut dengan hukum perdata, dikarenakan hukum privat dan hukum perdata sama-sama mengatur perseorangan atau setiap individu. Nah, berarti di sini hukum privat dan hukum perdata sama-sama berisi perundang-undangan yang mengatur setiap individu. Sedangkan hukum publik sering juga disebut dengan hukum negara, yang dimana hukum itu sendiri mengatur hubungan antara negara dan kewarganegaraan. Nah, jadi di dalam hukum publik itu sendiri ada beberapa macam-macam hukum publik, yaitu hukum tata negara, yang dimana hukum itu mengatur bagaimana bentuk susunan pemerintahan di suatu negara itu sendiri. Dan yang kedua ada juga hukum administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara menjalankan tugas dan kewajiban dari kekuasaan negara itu sendiri. Dan nanti yang ketiga ada juga dia hukum pidana. Nah, di sini hukum pidana ialah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana atau hukuman kepada siapa yang melanggar hukuman tersebut. Lanjut ke pembahasan ketiga. Oke. Pembahasan ketiga terdiri dari hukum domestik dan hukum internasional. Pertama, hukum domestik adalah sekumpulan hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang harus ditaati
oleh semua masyarakat yang berada di dalam suatu negara itu. Dan juga harus ditaati dalam menjalani hubungan antara satu sama lain. Selanjutnya, hukum internasional. Hukum internasional yaitu kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, atau bisa juga disebut hubungan negara yang bukan bersifat pribadi. Pembahasan keempat. Di pembahasan keempat ini, ada hukum material dan hukum formil. Hukum material yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud pemerintahan dan larangan. Dan yang kedua, hukum formil, yaitu hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, atau bisa juga disebut dengan kata lain hukum yang memuat peraturan mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara, pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan. Lanjut pembahasan kelima. Oke, di sini pembahasan kelima ialah lapangan hukum lainnya, yang dimana dalam lapangan hukum ini ada dia hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yang biasanya timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan itu sendiri. Nah, di sini juga hukum dagang ini juga dikodifikasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHP yang dibuat sekitar 1848 setelah KUHP lah. Atau dalam garis besarnya, hukum dagang ini merupakan hukum terjemahan dari istilah hukum perniagaan. Nah, istilah dagang yang digunakan di Indonesia ini ialah istilah ekonomi, bukan istilah hukum, yang dimana istilah ini mempunyai pengertian, yaitu perantara yang meliputi perbuatan membeli atau menjual barang. Dan untuk memudahkan kita juga dalam hubungan produsen dan konsumennya. Hukum perbankan yaitu keseluruhan norma-norma tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang bank dan juga mencakup tentang kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. Hukum ketenagakerjaan ialah peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja itu berlangsung. Nah, dari pembidangan hukum yang saya jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum dalam bentuknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis diartikan dengan hukum normatif yang dapat berupa undang-undang, KUHP, KUHPER, dan doktrin. Dan hukum tertulis dapat juga disebut dengan norma-norma atau kebiasaan. Berarti di sini pembidangan hukum menurut bahasa adalah proses atau cara pengelompokan berdasarkan lapangan yang terdiri dari lingkungan, pekerjaan, pengetahuan, dan pemisahan atas bidang-bidang lainnya. Dan juga ada istilah lain dari pembidangan hukum itu sendiri, yaitu klasifikasi hukum, lapangan hukum, dan penggolongan hukum. Sedangkan hukum itu sendiri menurut bahasa adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jadi lebih tepatnya, bidangan hukum itu adalah pengelompokan, pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.
Sekian dari saya penjelasan tentang pembidangan hukum. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena yang berlebihan itu perasaan saya ke dia. Saya M. Wardani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.